Evaluasi pembelajaran matematika merupakan mata kuliah yang membahas berbagai aspek mengenai evaluasi pembelajaran, termasuk konsep dasar tes dan non-tes, pengukuran, asesmen, dan penilaian. Dalam mata kuliah ini juga dilakukan analisis tentang item butir soal mencakup daya pembeda, tingkat kesukaran, validitas, dan reliabilitas. Oleh karena itu, saya Angelita Francisca akan membahas terkait hal tersebut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai soal HOTS. Menurut Sani, pada tahun 2019 halaman 2, Higher Order Thinking Skill atau juga yang disebut dengan HOTS atau kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan kemampuan berpikir strategis untuk menggunakan informasi dalam menyelesaikan masalah, menganalisis argumen, negosiasi isu, dan juga membuat prediksi. Nah, di sini terdapat beberapa contoh soal matematika HOTS. Yang pertama ada evaluasi. Contoh soalnya itu seperti yang ada pada layar. Lalu contoh kedua itu ada berpikir kritis. Lalu yang ketiga itu ada pada sintetis. Yang keempat itu ada contoh soal pemecahan masalah. Yang kelima itu ada contoh soal kreasi. Dan yang keenam itu ada contoh metode substitusi. Lalu yang kedua, kita akan membahas terkait soal PISA, di mana PISA merupakan Program International Student Assessment. Program PISA merupakan program penilaian berskala internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergabung dalam OECD atau singkatan dari Organization for Economic Cooperation Development atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi. Di sini saya memiliki contoh soal PISA untuk level 4. Ibunya Robert menyuruhnya mengambil sebuah permen dari sebuah tas. Dia tidak bisa melihat permennya. Banyak permen masing-masing warna yang ada di dalam tas ditunjukkan pada grafik berikut. Berapa persen kemungkinan Robert mengambil permen berwarna merah? Nah, di sini tertera juga grafik-grafik yang dibutuhkan. Selanjutnya itu soal TIMSS. TIMSS atau singkatan dari Trends in International Mathematics and Science Study merupakan sebuah ujian standar internasional yang diadakan untuk membantu para pendidik dan peneliti untuk mengetahui tingkat kemampuan dan pencapaian siswa di berbagai negara di dunia. Ada soal TIMSS beserta penyelesaiannya. Sebuah toko buku memiliki 4.500 buku. Jika setiap rak hanya dapat menampung 250 buku, berapa banyak rak yang dibutuhkan untuk menampung seluruh buku tersebut? Di sini terdapat juga jawaban yang telah saya buat. Dan yang terakhir adalah soal AKM. Soal AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum dirancang oleh Kemendikbud untuk mengukur kemampuan siswa dari hasil belajar kognitifnya atau kegiatan belajar yang melibatkan pengetahuan, yaitu dari literasi dan numerasinya. Dalam uji literasi, yang diuji ialah kemampuan dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan macam-macam teks. Sedangkan dalam pengujian numerasi akan dites kemampuan berpikir dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari sesuai dengan konteks yang diberikan. Pada contoh soal AKM, saya memiliki dua pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama yaitu, seorang siswa tinggal di daerah Jakarta Barat dan hendak bersekolah ke Jakarta Selatan. Untuk berjaga-jaga sebelum pergi ke sekolah, ia mengunduh data perakhiran cuaca dari BMKG untuk daerah Jakarta berikut. Berdasarkan data historis yang dikumpulkan siswa tersebut, selama ini 90% perkiraan cuaca yang diberikan oleh BMKG sesuai dengan kondisi yang sebenarnya terjadi kemudian. Ternyata pada hari itu dia harus belajar kelompok di rumah temannya yang berada di Jakarta Timur, sehingga harus pergi ke rumah temannya pada siang hari pulang sekolah dan kembali ke rumahnya sendiri di Jakarta Barat pada malam hari. Bila ia tidak bernaung selama perjalanan, maka peluang Andi basah terkena hujan adalah, nah di sini tersedia 5 pilihan jawaban. Siswa dapat memilihnya salah satu. Masuk ke bab selanjutnya yaitu cara menghitung validitas tes, reliabilitas, kualitas tes, penskoran, dan skala penilaian. Jadi di sini kita akan membahas tentang validitas tes. Validitas tes merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesalihan suatu tes. Maksudnya yaitu suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Tes memiliki validitas yang tinggi jika hasilnya sesuai dengan kriteria, dalam arti memiliki kesejajaran antara tes dan kriteria. Nah, terdapat 4 jenis validitas. Yang pertama validitas isi, validitas konstruk,
validitas kriteria, dan yang terakhir validitas muka. Untuk tugas menghitung validitas dan reliabilitas, di sini saya memiliki beberapa soal pada pertemuan 1, 2, 3 yang sudah ditugaskan kepada saya oleh Bapak Robert. Nah, pembahasannya juga telah saya cantumkan. Di sini saya menghitung data validitas dan reliabilitas menggunakan Excel. Jadi tertera pada tabel seperti berikut. Nah, keterangan yang didapat yaitu pada soal nomor 1 yang telah saya buat bersifat valid, sedangkan nomor 2 tidak valid, nomor 3 tidak valid, nomor 4 tidak valid, dan yang nomor 5 valid. Kriteria pengujiannya, kesimpulannya itu tidak reliable karena nilai Cronbach alpha-nya kurang dari 0,7. Selanjutnya, menghitung kualitas tes, yaitu menghitung tingkat kesukaran dan daya beda dari soal uraian. Nah, di sini saya mendapatkan tabel. Kita pertama memilih dulu responden sebanyak 60 responden dari 5 soal uraian yang telah dibuat. Nah, didapatkan jumlahnya sebesar 38, 36, 28, seterusnya. Nah, dari hasil yang sudah saya dapatkan, diketahui untuk menghitung tingkat kesukaran soal uraian menggunakan Excel, rumusnya yaitu min atau rata-rata skor responden dibagi dengan skor maksimal atau skor tertinggi tiap soal. Nah, di mana keterangannya itu TK sama dengan tingkat kesukaran, min sama dengan rata-rata skor maksimal adalah skor tertinggi tiap soalnya. Nah, kategori dari kriteria tingkat kesukarannya itu, jika tingkat kesukarannya kurang dari 0,3, maka terbilang sulit. Jika tingkat kesukarannya lebih atau sama dengan 0,7 dan kurang dari 0,3, terbilang sedang. Lalu jika tingkat kesukaran lebih besar atau sama dengan 0,7, maka terbilang mudah. Nah, kesimpulan dari kelima soal uraian tersebut, yang soal pertama rata-rata skornya adalah 4,9. Soal yang kedua rata-ratanya 6,03, yang soal 3 rata-ratanya 6,05, soal keempat rata-ratanya 5,6, dan soal yang terakhir rata-ratanya 5,1. Jadi didapatkan kriteria soal dari 1 sampai 5 terbilang sedang. Yang terakhir yaitu teknik penskoran dan skala penilaian. Dari 60 responden yang telah saya buat, bentuk soalnya yaitu uraian. Jumlah soalnya 5, skor maksimalnya 50, di mana satu soal bernilai 10 poin. Nah, terdapat skor perolehan dari masing-masing responden, sehingga nilai akhirnya telah diperoleh dengan cara skor perolehan dibagi dengan skor maksimal. Jadi didapatkan predikat B, C, D, B. Di sini dari 60 responden tidak ada siswa yang berpredikat A, di mana keterangan dari predikatnya yaitu jika nilai ujian 90-100 maka berpredikat A. Jika responden bernilai ujian 70-89 berpredikat B, nilai 50-69 berpredikat C, dan kurang dari 50 berpredikat D. Bye! Thanks for watching!